Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan tahun 2022. Di video ini akan saya sampaikan 5 trik jitu bagi kalian yang akan mengikuti seleksi kedinasan pada tahun 2020 ini. Seperti apa sih 5 tips jitu yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman nantinya ingin lulus pada sekolah kedinasan tahun 2022? Silakan teman-teman simak videonya berikut ini. Nah, sebelum saya sampaikan lebih lengkapnya terkait dengan tips untuk menjawab soal tes SKD kedinasan, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berarti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Dan teman-teman, untuk tips yang pertama yaitu adalah untuk menjawab semua soal. Teman-teman tidak akan mendapatkan pengurangan nilai jika teman-teman menjawab salah. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui, bahwa tidak ada nilai minus pada jawaban salah. Maka dari itu tips menjawab soal tes SKD kedinasan yang pertama akan saya sampaikan adalah menjawab semua soal. Teman-teman sangat disarankan untuk menjawab semua butir soal tes SKD kedinasan. Usahakan untuk tidak mengosongkan satupun jawaban pada soal yang kamu kerjakan. Sesuai dengan ketentuan di atas, kamu tidak akan kehilangan satupun skor jika menjawab salah. Maka dari itu, kamu tetap harus menjawab meskipun kamu tidak tahu apa jawaban yang benar. Kamu bisa memperkirakan jawaban mana yang kira-kira sesuai dengan pertanyaan dan jawablah dengan pilihanmu. Kalau ternyata benar, kamu akan mendapatkan skor 5 dan itu akan menambah peluangmu untuk bisa melewati ambang batas nilai. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu, coba aja jawab asal-asalan aja. Sepengetahuan teman-teman, siapa tahu malah benar dan akhirnya teman-teman dapat nilai tambah. Untuk tips kedua yaitu adalah jangan terlalu fokus pada satu soal saja. Tips menjawab soal tes SKD yang kedua adalah jangan terlalu fokus pada satu soal saja. Secara total, kamu harus mengerjakan 110 soal yang diberi waktu pengerjaan selama 100 menit. Artinya, kamu hanya memiliki waktu pengerjaan untuk satu soal kurang dari 1 menit. Ini harus teman-teman garis bawahi. Satu soal kurang dari 1 menit. Tak jarang, teman-teman juga akan menemukan soal yang cukup sulit dan membutuhkan waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan dengan soal lainnya. Dengan waktu yang bisa dikatakan singkat tersebut, teman-teman tidak boleh hanya terpaku pada satu soal saja. Jika teman-teman menemukan soal semacam itu, ada baiknya teman-teman lewati dulu soal tersebut dan teman-teman bisa melanjutkan ke soal yang berikutnya. Jika nanti teman-teman setelah selesai mengerjakan semua soal, masih memiliki sisa waktu, teman-teman bisa mengerjakan kembali soal tersebut. Dengan begitu, teman-teman akan lebih leluasa untuk berpikir lebih tenang tentang soal tersebut. Next, untuk tips ketiga yaitu mengerjakan soal yang paling mudah terlebih dahulu. Sama seperti ketika teman-teman mengerjakan ujian-ujian sekolah, yang pastinya teman-teman harus menjawab soal yang lebih mudah terlebih dahulu, biar untuk soal susah-susah di akhir aja. Jadi sisakan sisa waktu untuk soal susah di menit-menit akhir. Tuh, kalau teman-teman memilih mengerjakan soal yang sulit di awal waktu pengerjaan, teman-teman akan cepat kehabisan waktu dan tidak bisa mengerjakan soal yang lain. Dengan mengerjakan soal-soal mudah di awal, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk mengerjakan soal yang lebih sulit. Tips nomor 4 yaitu siapkan senjata lengkap untuk berperang. Ini adalah perangnya teman-teman semuanya. Tidak akan bisa memenangkan suatu perang tanpa memiliki strategi dan persiapan. Salah satu strateginya adalah menyimak tips ini. Persiapan adalah kunci utama agar teman-teman bisa memenangkan suatu peperangan, termasuk juga dalam mengerjakan tes SKD kedinasan. Maka dari itu, tips menjawab soal tes SKD kedinasan selanjutnya adalah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapinya. Dengan persiapan yang matang, teman-teman akan menjadi lebih percaya diri untuk mengerjakan soal-soal tes SKD kedinasan. Persiapan tersebut bisa teman-teman lakukan dengan berbagai macam cara, seperti belajar dan berlatih soal atau dengan mengetahui informasi seputar gambaran soal yang akan teman-teman kerjakan nantinya. Soal-soal yang akan teman-teman kerjakan dalam tes SKD kedinasan adalah gabungan dari soal tes potensi akademik, sejarah, kewarganegaraan, dan karakteristik pribadi. Untuk bisa menjawabnya, teman-teman harus mengerti dasar materi yang akan diujikan dengan sering-sering mencari informasi dan contoh soal. Jadi bisa disimpulkan bahwa persiapan yang matang akan memperbesar peluangmu lulus tes SKD kedinasan.
Salah satu atau salah dua yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang belajar sekolah kedinasan ada di link saya, yaitu dari Sahabat CPNS dan juga dari Ayo CPNS yang sudah sangat bisa direkomendasikan lah, karena ini sudah meluluskan banyak orang, sudah banyak yang belajar di dua website ini. Jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa klik link yang saya tuliskan di deskripsi. Seperti tips nomor 3, mendahulukan soal yang mudah. Soal yang dianggap mudah dalam tes SKD kedinasan yaitu soal tes karakter pribadi. Itulah teman-teman harus mendahulukan tes karakter pribadi. Tes karakter pribadi ini bertujuan untuk melihat kemampuan teman-teman dalam beradaptasi, bekerja sama dalam tim, pelayanan publik, teknologi informasi dan komunikasi, karakter, integritas, dan lain sebagainya. Sistem penilaian tes karakter pribadi atau TKP adalah setiap jawaban akan diberikan skor 1 hingga 5, jadi tidak ada jawaban yang salah. Maka dari itu, tips menjawab soal SKD kedinasan yang terakhir adalah dengan mengerjakan soal TKP terlebih dahulu. Selain itu, soal TKP juga tidak bisa banyak menguras analisa sehingga teman-teman bisa memiliki waktu untuk mengerjakan soal yang lebih sulit seperti pada subtes TIU atau tes intelijensi umum. Jadi tes TKP ini disarankan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Biasanya walaupun disarankan dikerjakan lebih dahulu, tes TKP ini berada di soal-soal terakhir. Biasa mulai dari nomor 65 ke atas untuk soal-soal TKP. Jadi teman-teman bisa skip dulu soal yang teman-teman anggap susah dan langsung menuju ke soal-soal TKP, karena soal TKP ini tidak ada jawaban salah, hanya jawaban yang tepat dan juga yang kurang tepat. Dan kurang tepat ini pun masih ada nilainya, yaitu 1. Dan yang paling tepat jawabannya nilainya adalah 5. Baik teman-teman, itu tadi 5 tips itu yang bisa teman-teman terapkan pada saat seleksi sekolah kedinasan tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berarti kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bileuda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.